Silakan Bu. Waalaikumsalam. Baik. 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 Ada beberapa kaidah yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dimaksudkan. Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? Ya. Ragu, kaidah usul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan nggak boleh digugurkan dengan keraguan. Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin. Caranya bagaimana? Tanya. Kita bisa tanyakan atau kita cari misalkan keterangannya. Ini benar halal atau tidak? Ibu masuk ke satu tempat, ada label MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal, tapi kita ragu benar nggak nih kan? Ibu bisa bertanya dan bukan aib ketika bertanya. Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib. Pak, mohon maaf, ini ada label MUI-nya halal, benar nggak halal? Iya Bu, halal insya Allah. Benar tempatnya baik, benar. Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu. Ya, ini haram loh, gitu kan? Nggak bagus. Isu itu kan nggak boleh langsung diambil. Harus dicek dulu, dicek dulu. Kita lihat label MUI-nya, kita datang ke situ, kita tanya, dan mereka senang menjawabnya. Ya, senang. Pak, ini benar nggak halal? Halal Pak, kalau mau lihat silahkan ke belakang, dapur kami macam-macam dan sebagainya. Insya Allah kami pastikan halal Pak. Kita makan nikmat, nah itu bukan aib. Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan. Dibikin ragu tuh. Jangankan makan makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu. Kamu punya wudhu nggak? Hati-hati. Saat sedang sholat gak dibiarkan juga. Awas berapa rakaat sekarang. Ya, macam-macam gitu. Itu selalu ada. Abu Daud nomor hadis 666. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat Bu, namanya Khanzab. Di ibu begitu mau sholat, idza udzina, saat adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, adzan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adzan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi fa idza thuwiba, kalau adzan sudah selesai, fa'ada, dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islami bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik lagi. Hatta idza uqimat, sampai ketika iqamat dikumandangkan, dia bertakbir. Ini perhatikan ya, ini kalimat yang penting. Sampai ketika bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Setan ini akan membisikkan pada jiwanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda belum takbir begini, itu biasa saja, tapi setelah bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba penuh dengan ingatan. Itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya, artinya semua orang akan mengalaminya. Semua orang, ya. Bahkan ada yang kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada loh kata Nabi yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Baik ya. Jadi ibu cek ya, ibu tanyakan. Kalau sudah dipastikan, alhamdulillah sudah selesai hukumnya. Ya, kalau kita misalnya masih ragu, tinggalkan, selesai. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, cari yang lebih lain, yang lebih yakin. Ibu sekalian, ayat tentang makanan haram di Quran itu ada 5. Ada 5 ayat tentang makanan haram. Larangan memilih pemimpin non-muslim ada 15 ayat. Misal gitu ya. Saya sering ditanya gitu kan. Saya suka aneh nih ya. Orang misalnya meninggalkan makanan haram gak mikir lagi. Haram nih gitu ya. Pada yang 5 ayat, dia gak berpikir. Pada yang 15 ayat, kenapa masih pada mikir? Ya. Pada yang 5 ayat, dia gak mikir. Pada yang 15 ayat, kenapa masih pada diskusi? Selesai ayatnya gitu kan. Tapi saya tidak bicara politik ya. Ini hanya menerangkan ayat saja ya. Jadi mohon jangan diartikan berlebihan. Ya. Saya tidak ada kaitan dengan itu dan tidak ada hubungan dengan macam-macam. Ya. Kenapa Bu? Khanzab. Oh, setan orang menggoda orang sholat namanya Khanzab. Setannya namanya Khanzab. Saya tulisnya. Nanti insya Allah nanti. Oh, silakan saya beri kesempatan. Sudah? Baik. Nanti insya Allah kalau sudah sampai pada salah satu hadis, kita akan belajar tentang setan. Ibu kalau nggak kenal setan, bagaimana menghindarinya? Ibu mau ke sini, gitu kan? Ke rumahnya Bu Lucy, gitu kan? Dharma Wangsa 5 nomor 8, mau masuk ke sini. Kalau cuma kenal jalan mulusnya aja, tiba-tiba nggak pernah kenal di mana lubangnya, di mana macetnya, gimana ibu menghindarinya? Gak bisa. Dalam iman juga begitu. Kalau ibu cuma kenal malaikat, kenal yang baik-baik, tidak pernah mengerti tentang lawannya, kita gak bisa menghindarinya. Masya Allah. Ibu tahu setan?
Disebutkan kan, setan itu musuh kita atau teman kita? Musuh. Ibu nggak tahu bagaimana cara musuhnya datang, bagaimana cara menyerang, bagaimana kita bisa menghindar dari musuh. Makanya semua disebutkan di Quran dan hadis ada banyak jenis setan. Ya, tadi setan yang menggoda orang sholat namanya khanzab. Khanzab. Ya. Nanti ada setan rumah tangga. Setan rumah tangga disebutkan bahkan di Quran. Ya, tapi namanya enggak, cuman sifat godanya. Itu ada di Quran surah kedua ayat 102. Ya, posisi paling kiri. Dari atas sampai ke tengah itu panjang banget. Ya. Namanya Dasim, Bu. Dasim. Ya, perempuannya Dasimah. Muslim, perempuannya Muslimah. Mukmin, perempuannya Dasim. Oke. Pelan-pelan, ya, nggak ada hubungan dengan itu. Pelan. Lihat sini. Ini saya cuma menerangkan ya. Hati-hati. Misal ada setan mall namanya Misult, ada setan kantor ya. Nanti kita bahas ya. Bahas. Ya. Ada. Ibu sabar ya, nanti kita masuk ke dalam bidang itu. Tapi poinnya hati-hati ya. Ibu harus kenali setan rumah ini sangat jahat, Bu. Setan rumah ini dia punya 3 tugas. Setan rumah ini tugas pertamanya dia akan memecah belah hubungan suami istri. Tugas pertama. Jadi ketika seorang belum berakad, itu dia akan dibuat bermaksiat sedekat mungkin sehingga melanggar ketentuan Allah. Ingat ya, lamaran itu baru lamaran, belum akad. Jadi belum halal di situ. Ya, Masya Allah, apalagi yang belum dilamar. Di jalan sudah berdua gitu kan, naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan. Jalan macam-macam. Itu salah. Supaya maksiat. Ya, foto sebelum menikah, sudah dekat macam-macam, itu sudah keliru. Tapi kalau sudah menikah, Bu, bagaimana caranya supaya pecah hubungannya? Mayufarriquna bihi bainal mar'i waz zauji. Setan ini akan menggoda bagaimana harmoni rumah tangga supaya pecah dibilang. Itu Dasim salah satunya. Ya. Makanya jangan kaget, Bu ya. Jangan kaget ya. Saat pertama menikah semua indah, ibu sudah paham semua. Tapi kalau misalnya lebih dari beberapa masa, yang jelek kan pasangannya, nggak ada yang lain. Ibu pernah nggak mengalami seperti ini? Suami mau berangkat ke kantor, ya, Masya Allah, mah ke kantor dulu. Ya udah, hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak, Masya Allah. Suami sendiri nggak begitu, suami orang bisa lain. Ya. Sama laki-laki juga, istrinya mau ke pasar, Pak ke pasar, ya udah, hati-hati. Istri orang ke pasar, Bu. Singkat ya, kayak kelihatan, tapi nyata kan? Ya, coba teman-teman yang pramugari misalnya, ya, Pak, teh atau kopi? Masya Allah, lembut sekali. Pernah nggak sama suaminya begitu? Ya, Mas, teh apa kopi? Gitu kan? Pernah nggak gitu kan? Itu nggak mudah gitu. Saya kira itu, Bu ya, biar supaya nggak terlalu luas ya.